Tagar STY out trending topik di Twitter. Ada apa sebenarnya? Kecewa dengan PT LIB, Indosiar, dan PSSI, pemerintah kemungkinan akan merombak 3 lembaga ini. Persib versus Persikab Kabupaten Bandung, serta beberapa berita dari Liga 1. Semuanya akan kami rangkum di Rio Hasport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hasport lovers, inilah Rio Hasport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hasport selengkapnya. Hashtag atau tagar STY out pun jadi trending topik di Twitter akhir-akhir ini. Hal ini usai pelatih timnas asal Korea Selatan ini mengunggah statement jika dirinya akan mundur jika Iwan Bule harus mundur. Ribuan komentar memadati postingan ini, ada yang pro dan ada yang kontra. Oke, kita bahas alasan dan kemungkinan kenapa ada postingan ini ya. Yang pertama adalah STY orang Korea. Memang benar, orang Korea jika bekerja dalam satu tim itu pasti kompak. Jika satu sukses, maka yang lain pun merasakan. Begitupun sebaliknya. Ini alasan pertama ya. Jadi istilahnya kalau Iwan Bule ini mundur, ya dia juga ikut mundur karena kan dia bekerja bersama Iwan Bule sejak awal. Itu mungkin ya. Yang kedua, STY tidak bilang jika Iwan Bule ini baik atau tidak, tapi cuma bilang akan mundur kalau Iwan Bule mundur. Karena memang sulit jika harus adaptasi lagi dengan ketua umum baru. Mungkin ini juga masuk akal kali ya. Yang ketiga, kemungkinan adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu yang memaksa atau meyakinkan STY harus membela Iwan Bule. Atau istilahnya STY diminta bagus-bagusin Iwan Bule. Yang keempat, nah ini yang paling mungkin masuk akal ya. STY itu kan jarang banget nih peduli soal sosmed, dan dia juga nggak terlalu suka buka-buka sosmed. Dan akun sosmed STY ini ada adminnya. Nah bisa saja kan yang posting ini bukan STY aslinya tapi adminnya, dan kita kan nggak tahu siapa adminnya. Jadi selama belum ada ucapan resmi dari mulut Sintayong secara langsung nih ya, statement ini masih dianggap sebagai unggahan biasa atau masih sebatas isu ya guys. Oke, bicara soal Iwan Bule, kita tentu tak bisa menganggap sosok Iwan Bule ini sosok yang baik atau buruk, karena yang tahu itu ya cuma Tuhan sama Iwan Bule sendiri. Tapi yang jelas, siapapun ya, termasuk Iwan Bule ya, dan sebaik apapun sosok Iwan Bule itu, ketika dia sudah masuk di dalam tubuh PSSI, pasti akan tercemar dan terkontaminasi. Seperti yang diucapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. PSSI itu bukan cuma sekarang, tapi dari dulu udah begitu alias jelek. Dari sini kita bisa simpulkan nih, jika PSSI ini di dalamnya dihuni orang-orang yang memang memiliki tujuan-tujuan tertentu. Apalagi sebagian besar pengurus PSSI ini adalah bagian dari klub. Ada yang menjabat direktur klub, CEO klub, dan lain-lain. Jadi jajaran pengurus PSSI ini tentu akan lebih condong ke klub. Nah kalau udah kayak gitu, ya otomatis nggak akan ada yang namanya keadilan. Karena mereka pasti lebih condong ke klubnya lah, atau klubnya yang diutamakan. Jadi kalau menurut saya pribadi, solusinya adalah susun ulang seluruh pengurus PSSI. Jangan ada satupun petinggi PSSI maupun esko PSSI yang berasal dari klub.
Tapi itu pun tetap nggak ngejamin ya. Karena ya kita tahu tipikal orang Indonesia, meskipun di PSSI itu nggak ada satupun orang klub, tapi dengan duit, klub pasti bisa nyogok orang-orang ini. Siapa sih yang nggak butuh duit? Jadi intinya riweh pokoknya ini mah. Ya udahlah, mending pemerintah aja yang urus bola. PSSI nonaktifin aja dulu. Kita ke update proses penyelidikan kasus tragedi Kanjuruhan. Tim TGIVF hampir memasuki tahap akhir penyelidikan tragedi Kanjuruhan. Meskipun belum diumumkan siapa saja yang akan jadi tersangka lagi atas tragedi ini. Namun dari hasil investigasi terhadap beberapa badan atau lembaga seperti PSSI, PT LIB dan Indosiar, tim TGIVF mendapatkan kesimpulan jika Liga Indonesia memang kacau. Terbukti dengan adanya saling menyalahkan antara PSSI, PT LIB dan Indosiar. Hal ini pun disampaikan Ketua Tim TGIVF Mahfud MD. Terjadi saling lempar kesalahan soal tragedi ini baik dari pihak federasi, PT LIB dan broadcast. Ini menunjukkan jika pengelolaan sepak bola kita dan kompetisi kita kacau, ujar Mahfud MD. Nah, temuan-temuan ini nantinya akan diserahkan pada Presiden Joko Widodo dan nantinya Presiden sendiri yang akan menyampaikan ini pada FIFA. Jadi, jika Presiden tak puas atas hasil investigasi ini atau Presiden tak puas dengan kinerja 3 lembaga ini, bukan tak mungkin 3 lembaga ini akan dicopot atau dirombak dari persepakbolaan Indonesia. Ya udahlah, ngapain juga ribet sih? Masyarakat itu pengennya cuma ada kompetisi yang sehat dan menarik. Kalau PSSI bobrok, ya ganti aja semua kepengurusannya. Kalau PT LIB bobrok, ya udah ganti aja operator liga dengan yang lain. Dan kalau Indosiar bobrok, ya ganti aja sama stasiun TV yang lain. Beres kan? Kita beralih ke berita klub Liga 1. Persib Bandung rencananya akan lakukan uji coba di minggu ini. Kabarnya Persib akan melawan saudara kandungnya yakni Persikap Kabupaten Bandung. Namun belum diketahui kapan uji coba ini akan digelar, apakah Sabtu atau Minggu. Pasalnya Persib masih belum mau mengumumkan. Tapi yang pasti, menurut Luis Mia, semua pemain Persib sudah mulai pulih, termasuk Erwin Ramdhani yang sempat cedera bahu pun kabarnya sudah mulai ikut latihan lagi. Ini artinya seluruh pemain Persib komplit. Saya menuntut pemain untuk tetap memiliki semangat dan sikap yang sama. Memang kami tidak bertanding, tapi kami butuh keterlibatan dari pemain dalam latihan. Mungkin dalam 2 atau 3 hari ini kami akan lakukan uji tanding. Dan saya senang semua pemain bisa berpartisipasi, ujar Luis Mia. Luis Mia memang tetap menggeber latihan pemain Persib. Tentu tujuannya agar pemain tetap terjaga kondisinya dan tidak drop ketika liga dijalankan. Ketika ditanya soal bursa transfer, Luis Mia hanya menjawab, "Jangan bicarakan soal hal yang belum terlihat dan saya tidak mau membicarakan itu. Kita fokus saja dengan apa yang kita hadapi dan kita miliki sekarang," ujar Luis Mia. Dari Persita Tangerang, usai dilarikan ke rumah sakit akibat tersambar petir, asisten pelatih Persita Tangerang Leo Veron kabarnya sudah mulai pulih. Leo tersambar petir saat memimpin latihan tim Persita pada Senin lalu di Stadion Indomik Arena. Saat itu hujan cukup deras memang mengguyur Tangerang dan terjadi petir yang sangat keras. Seluruh pemain Persita berlari ke pinggir lapangan, namun asisten pelatih Leo Veron tergeletak di tengah lapangan. Para pemain Persita pun bergegas menghampiri Leo Veron dan segera melarikan Leo Veron ke rumah sakit. Oh ya, kemarin ada yang nanya nih, "Bang, kenapa sih Persita kalau bikin status itu pasti ada tulisan RI53S1 dan hashtag Sinergi 53 lamanya?" RI53 kan milik Rahmat Irianto di Persib. Apa kaitannya Rahmat Irianto dengan Persikota? Jawabannya ya nggak ada. RI53 itu kan kalau dibaca jadi Rise alias Rise yang artinya bangkit. Ya emang sama sih alasannya Rahmat Irianto dengan Persita Tangerang, tapi artinya beda loh.
Kalau RI 53-nya Irianto itu adalah RI-nya Rahmat Irianto dan 53-nya adalah nomor punggungnya di Persib. Nah, kalau Persita, RI 53 itu artinya Republik Indonesia dan 53-nya adalah tahun di mana Persita pertama kali diakui PSSI, yakni pada tanggal 15 September 1953. Dan kebetulan nih, Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad yang juga Komisaris Persita Tangerang memiliki plat mobil yang bernama RI 53. Jadi pas kan? Gitu. Dari Bali United, pelatih Bali United Stefano Cugura baru-baru ini mengutarakan hal yang tak terduga. Teko mengatakan ini mungkin musim terakhirnya bersama Bali United. Meskipun Teko tak menyebutkan kemana dan klub mana yang akan ia latih selanjutnya. Teko mengaku selama berkarir di Indonesia, ujian berat pasti dan telah ia lalui, baik ketika di Persija maupun di Bali United. Namun akhir-akhir ini kondisi dirinya di Bali United sudah mulai tak kondusif, apalagi setelah Bali United terlihat tak dikdaya lagi musim ini. Ditambah banyaknya protes dari fans Bali United soal hasil minor yang Bali United raih dan juga pemain-pemain yang dipakai Teko di setiap pertandingan yang dianggap itu-itu saja. Padahal menurut Teko tak ada satupun pemain yang diistimewakan olehnya, semua sama. Teko tak melihat pemain itu adalah pemain lokal, naturalisasi atau asing. Ketika pemain itu sudah teken kontrak, maka mereka disebut pemain profesional. Teko hanya memilih pemain berdasarkan hasil latihan saja. Namun ada isu yang beredar, rencana mundurnya Teko dari Bali United ini adalah strategi Teko agar bisa melatih timnas Indonesia. Apalagi saat ini gonjang-ganjing STI yang akan out, ditambah usai Bima Sakti pun kabarnya akan mundur dari pelatih timnas U17 dan tak mau melatih timnas U23. Apakah ini strategi Stefano Cugura ya? Nah, mungkin segitu dulu aja ya berita di Rio Sport kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.